Shalom, perkenalkan nama saya Lubin Suhun, mahasiswi KKPN Sentani, semester 4 F. Saya akan menafsirkan teks perjanjian baru yang terdapat dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan judul atau perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Mengapa teks ini sulit untuk dipahami? Lebih khusus Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Pertama, bahasa yang keras. Yakobus menggunakan istilah keras seperti pesina dan musuh Allah yang bisa mengejutkan pembaca. Yang kedua, konsep dunia. Pengertian dunia di sini merujuk pada sistem nilai yang bertentangan dengan Allah yang bisa membingungkan. Yang ketiga, beragam teguran. Banyak topik pertengkaran, hawa nafsu, doa, kesombongan membuat pesan sulit dipahami. Yang keempat, perpaduan etika dan spiritualitas. Yakobus mengajak perubahan baik dalam sikap hati rohani maupun perilaku etika yang membutuhkan pemahaman mendalam. Konteks yang kelima, konteks budaya. Latar belakang sosial budaya zaman dahulu bisa membuat pesan sulit diterapkan langsung pada masa kini. Surat Yakobus adalah salah satu surat dalam perjanjian baru di Alkitab Kristen. Surat Yakobus ditulis oleh Yakobus, saudara tiri Yesus Kristus, kepada umat Kristen yang tersebar di berbagai abad pertama Masehi. Latar belakang historis dari pasal 4 kitab Yakobus adalah situasi umat Kristen yang menghadapi berbagai tantangan dan godaan dalam hidup mereka. Yakobus menulis surat ini untuk memberikan nasihat dan pengajaran kepada mereka dalam menghadapi ujian dan mengembangkan iman yang kuat. Dalam konteks budaya, surat ini ditulis dalam bahasa Yunani dan mengandung pengaruh budaya Yahudi. Yakobus menggunakan banyak perumpamaan dan ayaran moral yang dikenal dalam budaya Yahudi untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip iman dan kehidupan Kristen. Secara literatur, pasal 4 kitab Yakobus berisi nasihat tentang menghindari perselisihan dan kebanggaan serta pentingnya hidup dalam ketaatan kepada Allah. Yakobus juga menekankan pentingnya doa dan kerendahan hati dalam menghadapi cobaan dan godaan. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yakobus mengajak kita tentang pentingnya hidup dalam kebenaran dan menghindari sikap diskriminatif terhadap orang miskin. Ia juga menekankan pentingnya iman yang aktif dan buah-buah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pasal 4 kitab Yakobus memberikan nasihat praktis bagi umat Kristen dalam menghadapi tantangan hidup dan mengembangkan iman yang kuat. Teks Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 memang bisa dianggap sulit untuk ditafsirkan, terutama Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Pertama, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Dalam teks Yunani tertulis moi kalides yang secara harafiah berarti perempuan-perempuan yang berzina. Ini bukan zina yasmani tetapi zina rohani, gambaran umat yang tidak setia kepada Allah seperti perjanjian lama. Yakobus menggunakan bahasa simbolik untuk menunjukkan ketidaksetiaan rohani umat kepada Allah. Yang kedua, persahabatan dengan dunia. Bahasa Yunani philia atau kosmou adalah permusuhan dengan Allah. Philia artinya kasih, persahabatan, ikatan dekat. Kosmos berarti sistem dunia, cara berpikir yang melawan Allah. Bukan bumi fisik. Maksudnya jika hati kita terlalu melekat pada nilai-nilai duniawi seperti iri hati, kesombongan, hawa nafsu menjauh dari Allah. Yang ketiga, menjadikan dirinya musuh Allah. Ektrosto Patis tatai artinya secara aktif mendudukkan diri sebagai lawan Allah. Ia bukan keadaan pasif tetapi tindakan yang disengaja seolah-olah memutuskan berdiri di pihak musuhnya. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat adalah perseruan profetik bagi jemaat untuk tidak berkompromi dengan cara hidup duniawi. Dalam terang bahasa aslinya, ini adalah ajakan untuk kembali kepada kasih yang murni dan setia kepada Allah karena keintiman dengan dunia membuat kita berseberangan dengan Tuhan. Relevansi kehidupan masa kini. Secara pribadi, belajar mengendalikan diri dan tidak mengikuti hawa nafsu, rendah hati dan bertobat saat salah, setia kepada Tuhan bukanlah hal duniawi. Secara kelompok, hidup rukun tanpa iri hati atau persaingan, berdoa dengan hati yang tulus bukan demi kepentingan pribadi. Masyarakat menolak gaya hidup egois dan serahkan membangun perdamaian, keadilan dan saling peduli. Kiranya kita senantiasa menjaga kesetiaan kepada Allah, tidak terikat pada nilai-nilai dunia yang menyesatkan. Biarlah hidup kita mencerminkan kasih, kebenaran, dan kekudusannya sehingga kita tetap menjadi sahabat Allah bukan musuhnya. Tuhan memberkati. Shalom.